Jadi ini video gue dan suami jalan-jalan ke Makau. Kita buat video ini buat kenang-kenangan aja sih ya. Jadi dari sampai di Makau kita langsung naik bus ke hotel. Dan gampang banget ngelihatnya karena bahasa Mandarinnya juga kebanyakan sama kayak Taiwan. Dan jangan lupa beli Macau Pass di harga 130, bisa beli di 7-Eleven, dalamnya ada 100 dolarnya. Busnya enak banget, bersih dan gampang buat ngelihat rutenya. Nah langsung aja kan udah malam, kita langsung ke hotel. Hotelnya bagus dan yang gue suka itu adalah kamar mandinya. Nah, nanti lu akan lihat hal yang suami gue suka dari kamar mandinya adalah katanya kalau misalnya gue lagi pup-pup gitu ya, dia itu bisa ngintip karena ternyata pintunya bisa dibuka. Astaga, memang ya bapak-bapak nih. Ya udah langsung aja deh di sana itu kita kebanyakan langsung keluar pagi ya karena kita beli hotel yang nggak ada sarapannya. Jadi kita memang pengen coba sarapan dan makanan di luar. Jadi kita cobain aja semua makanan yang kita temuin gitu. Jadi kita di rute kali ini tuh nggak ada rute pasti mau kemana. Ya pas lagi lihat jadwal bisnya atau pas lagi lihat-lihat malamnya mau kemana udah tahu ya udah langsung aja pergi ke sana. Dan pas di jalan pun ketemu ini nih es kelapa. Enak sih cuman agak mehong ya harganya 25 dolar Makau gitu. Nah nggak jauh dari situ ada juga ini nih mie yang katanya dapat Michelin Star. Bahkan gue aja nggak nyari restoran-restoran yang ada Michelin Star, cuman seketemunya aja. Nah, kalian yang suka Michelin Star boleh dah mampir ke sini dan mie-nya itu enak. Jadi mie-nya itu mie kecil-kecil, dia eh handmade ya setahu gue. Dan ini sih suami gue suka banget ya. Cuman kalau gue sih ya oke lah gitu. Nah, dari sini kita langsung lanjut jalan aja. Jadi memang kebanyakan di Makau itu kita jalan kaki. Jadi akan lebih banyak jalannya dan juga naik bus ya. Karena kalau naik taksi dan lain-lain itu mahal. Nah langsung gak jauh dari situ kita jalan ketemu tempat-tempat kayak gini. Nah ini gue juga lupa namanya apa. Tapi kalau kalian cari di list tempat-tempat yang ada di Makau ini pasti muncul. Ya nama tempatnya ini. Terus kita juga pasti ke yang gereja hancur San Paulo itu juga kita pergi ya. Ruins of San Paulo. Kemudian ini juga ada gereja juga, nggak jauh dari situ. Jadi kita bener-bener jalan ya udah ngikutin aja. Ada apa di sana kita jalan. Jadi bener-bener no itinerary dan lebih santai. Jadi kalau capek ya istirahat, mau makan ya makan, mau balik ke hotel ya balik ke hotel gitu. Nah yang gue suka dari si Macau ini adalah banyak tempat-tempatnya itu yang menurut gue bagus banget buat foto. Dan mereka itu juga banyak tempat yang memberikan AC ya. Emang sih Makau ini duitnya banyak banget ya. Secara orang kesana pasti buat buang-buang duit. Dan gua akuin memang nggak murah di sini ya. Mungkin kurang lebih sama seperti Hong Kong ya. Jadi termasuk mehong sih. Cuman seru lah. Bisa dicoba ya. Dan ini sebenarnya gue udah kedua kalinya atau ketiga kalinya gue ke Makau. Cuman karena suami gue belum pernah, jadi kita jalan-jalan lagi ke Makau. Nah, yang lu lihat sekarang ini adalah tempat foto yang menurut gue instagramable banget karena bangunannya itu bagus-bagus banget ya. Baik banget orang foto di sana dan hampir setiap bahkan cuman gedung-gedungnya doang aja dia bisa bagus kayak gitu. Kayaknya sih memang karena jajahan Portugis ya, jadi bangunannya masih banyak seperti itu. Nah ini museum nih kalau nggak salah ya. Jadi dari sana tuh kita jalan lagi ke Senado Square. Jadi kita banyak jalan-jalannya dan ternyata jalan lurus atau kemanapun balik-baliknya ke situ-situ juga gitu ya. Jadi sih menurut gue Makau itu nggak gede ya. Apalagi gue di sana lumayan lama, 5 hari gitu ya. Jadi semuanya kita hampir pergiin. Dan menurut gue Makau yang sekarang itu lebih gampang. Meskipun kalau lu lihat di peta ya, dia ada bagian atas sama bagian bawah. Tapi sebenarnya itu gampang banget dicapai dengan bus dan bus mereka itu banyak banget. Nggak usah khawatir. Apalagi kalau misalnya lu mau ke tempat-tempat atas bawah lebih cepat bisa juga naik MRT ya seperti ini. Cuman ini sepi guys. Jadi jarang banget orang sana naik MRT. Ya karena mungkin mahal ya dan baru ada satu jalur. Nah ini kita di hari kedua, ketiga, keempat kebanyakan kita pergi ke kasino ya. Karena kasinonya itu selain adem dan juga buat foto-foto bagus gitu ya. Mereka itu banyak kasih makanan-makanan dan minuman gratis. Ya memang sih akhirnya gue dan suami pun tergoda untuk main ke sana ya. Dan tenang aja, kalian kalau nggak bawa duit pun di sana bisa gesek ya guys ya. Tapi pastikan ada duit di dalam kartu Anda ya. Pakai kartu kredit juga bisa sih. Nah ini kalau misalnya kalian yang nggak mau masuk ke kasinonya, foto-foto di luarnya aja udah bagus. Ya ini kita coba aja ala-ala ya. Nyata laki gue juga video dong, ya kan? Nah, ini kalau nggak salah di Venetian deh. Jadi Venetian, Londoners, Parisian itu dia bisa langsung jalan berbarengan gitu. Jadi lu masuk-masuk ke sana aja tuh bagus banget. Jadi
kalau yang bagian banyak kasinonya itu udah kayak Eropa di Asia gitu. Jadi dia tuh bagiannya yang dekat airport itu yang banyak banget kasino-kasinonya, yang bagian atasnya itu yang banyak histori-historinya gitu. Jadi kalau ruin San Paulo, gereja-gereja itu bahkan di bagian atasnya. Nah, kalau airportnya dan kasino-kasinonya itu di bagian bawahnya. Dan seperti yang kalian tahu, kasino-kasino yang ada di Makau itu dia juga banyak kasih bus gratis dan kalian bisa naikin aja busnya. Nggak usah takut dan nggak usah bingung ya. Dan dia tuh ada banyak banget tulisannya dan kalian kalau nggak tahu tanya aja dia nggak bakal kasih kalian nggak naik gitu ya. Pasti boleh naik meskipun kalian cuma numpang doang, nggak masuk ke kasinonya pun nggak apa-apa. Memang itu servis dari pemerintah Makau gitu ya supaya kita nyaman di sana gitu. Karena memang untuk yang bus berbayarnya memang sih nggak mahal ya. Kalau kalian pakai kartu itu cuma 3 dolar. Tapi kalau kalian nggak pakai kartu itu 6 dolar. Nah, lu tadi lihat kan laki gua di sini itu dia lagi nunggu kita mau naik tuh eh gondola yang di atas itu. Cuman karena ngantri, akhirnya kita mesti nunggu dulu. Jadi kita dari atas akan lihat kayak performance air mancurnya gitu. Jadi kalian naik ini pun gratis dari Win Hotel. Kalian tinggal antri aja, bisa di lantai 1, bisa juga dari lantai 3 kalau nggak salah ya. Nah, gue naiknya di lantai 1, jadi kita ngantri. Dan kalian itu bisa masuk cuman berdua atau sendiri pun bisa. Jadi nggak gabung dengan yang lain ya. Tapi ini sore baru ada. Ya, gue kesana pagi-pagi, belum buka. Dia jam 3 sore baru buka. Dan akhirnya kita jalan-jalan dulu ke tempat lain, baru kita ngantri lagi untuk naik gondola ini. Nah, kalian yang suka boleh deh, gratis say. Jadi nggak apa, cobain aja. Nanti turunnya boleh di atas, boleh di bawah. Tapi satu orang hanya boleh 1 kali putaran aja. Kalau kalian mau 2 kali, ya kalian ngantri lagi gitu ya. Nah, jadi abis dari naik gondolanya ini, kita turun, dan memang harus turun ya, dia akan bilang untuk kita turun, nggak bisa pura-pura bohong gitu ya. Terus kita masuk ke Hotel Win-nya. Nah, Hotel Win ini dia ada 2 gedung, ada yang ada gondola dan ada yang enggak. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Nah, dalamnya itu bagus banget, kayak begini. Ini gue nggak tahu ya temanya lagi apa, cuman kayaknya dia setiap seasonnya itu beda-beda temanya. Ya kan, bagus banget ya, bunga-bunganya. Ini dia bisa naik turun gitu balon udaranya. Ini di dalam Hotel Win Palace. Jadi kan tinggal masuk aja gratis. Kalau kalian masuk lurus terus itu masuk ke dalam kasinonya. Nah, untuk kasino itu kalian harus berpakaian rapi ya. Dan dia itu biasanya nggak boleh pakai topi, nggak boleh bawa payung, nggak boleh pakai sendal. Jadi kalian harus pakai pakaian yang ya sopan lah gitu ya. Nah, ini hotelnya kita selesai, kita keluar-keluar udah malam dan bagus juga foto malam-malam di sini dan lu tahu malam-malam begini masih banyak juga yang ngantri. Ya udah, akhirnya kita balik ke hotel karena hotel kita itu di bagian atas ya dan itu tempatnya di bagian bawah. Besoknya kita lanjut jalan lagi dan seperti biasa kita jalan ngikutin bus apa yang kita mau naikin hari itu gitu. Karena kita senang aja ngelihat jalan-jalan yang ada di Makau. Tempatnya tuh bersih banget dan yang gue suka adalah mereka itu ngasih pejalan kaki atau membuat yang nyebrang itu untuk nyebrang duluan. Meskipun di sana nggak ada lampu merah, lampu hijau untuk pejalan kaki ya, tapi mereka itu ngasihin waktu dan mereka mau berhenti untuk kita nyebrang. Jadi menurut gue sih aman banget di sana ya dan sejauh ini sih nggak pernah ada kelihatan orang yang misalnya kecopetan atau apalah gitu ya. Bahkan gembel aja nggak ada. Kayaknya karena Makau ini makmur ya. Pemerintahnya itu benar-benar menjaga orang tuanya tuh santai banget. Nah, ini aplikasi yang gue pakai waktu gue di sana. Kalian download aja karena busnya ini benar-benar membantu ya. Kalian bisa tahu jalan yang tutup, kalian bisa tahu naik bus apa dan rutenya kemana aja. Kalau kalian klik, itu kalian bisa lihat nih, misalnya kalian di stasiun mana, dan kalian nggak tahu kan stasiunnya kayak apa, kalian bisa klik, kalian bisa lihat gambar stasiunnya, atau gambar jalannya itu seperti apa. Dan ini bener-bener bisa kelihatan busnya nyampe berapa menit lagi. Kayak gini nih. Jadi lu bisa tahu, oh stasiunnya itu bentuknya kayak apa sih? Dan selesainya di mana, kalian juga bisa lihat. Jadi mereka udah banyak yang bahasa Inggris dan juga bahasa Portugis ya. Kalau kita buat orang Indonesia sih udah ngeliat ABCD udah lebih gampang lah ya daripada ngeliat bahasa Mandarinnya gitu. Nah, jadi selain aplikasi bus ini, kalian juga bisa download aplikasi Experience Macau. Jadi Experience Macau ini salah satu yang ngebantu gua sih, karena dia bisa ngasih tahu nih di sekitar kita itu lagi ada objek wisata apa atau lagi ada event apa. Nah, kayak ini ya. Kalian bisa lihat tuh kayak gue nih, gue sekarang lagi posisinya di mana, nah gue bisa lihat di sekitar tempat gue sekarang itu deketnya sama apa aja. Jadi dia bisa ngasih fotonya, bisa ngasih penjelasannya, bisa ngasih tahu rutenya ke sana gimana.
Ya, banyak banget kan tuh. Kalian tinggal lihat aja sesuai nomornya. Jadi Makau ada atas, ada di bawah. Dan kalian kalau yang nggak bisa bahasa Inggris pun, ya baca ini aja pelan-pelan pasti oke lah. Atau kalian nggak bisa bahasa Mandarin gitu ya, baca pakai ini aja oke. Dan juga pasti nggak akan nyasar sih. Kita sejauh ini sih nggak pernah nyasar. Dan busnya itu selalu benar-benar on time. Sama kayak yang di aplikasi dan atau sama seperti di Google. Jadi kalian pakai Google atau pakai aplikasi pun oke. Yang penting adalah kalian tahu kalian naik busnya mana ya. Karena kalau nggak repot. Dan yang paling penting kalian punya internet karena mereka di sana nggak ada, jarang banget ada wifi gratis. Dan gue pun ke sana pakai internet gue beli dari klub pakai eSIM ya, karena gue males untuk ganti-ganti SIM. Jadi gue beli yang paket Cina, Hong Kong, Makau eSIM-nya. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan yang kalian mau. Kalian mau berapa hari, dan di situ dia ada paket-paketnya ya. Gue pakai NTD, dan menurut gue sih harganya oke lah, masih termasuk murah. Dan internetnya itu nggak ada masalah. Kalian sampai tinggal aktifin, scan barcode aja, itu langsung aktif. Jadi kalian bisa lihat di Klook itu banyak pilihannya ya. Kalau kalian yang nggak bisa eSIM, ya kalian bisa beli SIM-nya, ambil di bandara. Jadi gampang banget. Internet itu penting banget ya kalau di Makau ya. Karena kalau nggak ada, waduh, gawat banget deh. Nah, ini kita udah jalan lagi balik untuk beli egg tart. Karena selain egg tart yang di sana kan Low Stone yang terkenal ya. Tapi teman gue nitip yang namanya itu Bamu. Jadi kita cari egg tart yang namanya Bamu. Dan ternyata enak juga loh. Jadi kalian bisa naik bus, cari yang namanya Bamu ini. Jadi dia tempatnya itu lucu dan juga bagus sih ya. Nah, ini kita udah selesai belanja. Terus sebenarnya kita mau naik bus ke Lisboa. Ternyata pas di jalan itu kita ketemu tempat yang rame banget kayak gini. Akhirnya kita memilih untuk turun di situ. Tapi gue nggak tahu ini namanya apa. Pas gue lihat dia kayaknya ada all streetnya apa gitu ya. Tapi ternyata ini rame banget. Gue lihat di Google juga ternyata banyak orang kesini untuk beli oleh-oleh, untuk coba dia punya kayak tetelan sapi gitu ya. Apa jeruan-jeruan sapi, usus, eh, dan lain-lainnya gitu deh ya. Terkenal di situ tuh sapinya. Nah ini gue ngantri buat beli low stone-nya karena pengen nyobain aja perbandingan antara Bamu sama egg tart yang udah lama di sana gitu. Terus itu banyak banget tuh tempat-tempat oleh-oleh, kalian bisa belanja oleh-oleh di sana. Kalau kalian nggak keburu, di airport pun masih banyak tempat belanja oleh-oleh. Nah, setelah itu kita jalan, ini udah mau balik ya, nanti kita akan naik bus juga, tapi ini kita karena masih mau foto-foto, jadi kita cari-cari dulu tempatnya buat foto-foto, ya buat duduk sih sebenarnya, karena capek banget setiap hari itu kita jalan lebih dari 10.000, 20.000 langkah. Cuman nggak berasa karena tempatnya bagus. No, banyak banget kan tempat kayak gini nih yang Instagramable banget ya kan. Jadi buat kalian yang suka foto-foto pasti suka datang ke Makau. Dan dia itu kids friendly dan family friendly atau apa ya? Orang tua friendly gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini banyak banget kan. Gue sih lebih suka lihat jalanannya ya. Nah, akhirnya udah malamnya kita ke Grand Lisboa dan yang paling kita suka adalah karena di sana kasinonya itu banyak kasih makanan dan minuman yang gratis. Oke, jadi itu video liburan kita di Makau. Thank you sudah nonton.